Halo semuanya, dalam video ini saya akan mengajak kalian menjelajahi kearifan lokal dari Desa Malo Kabupaten Bojonegoro, yaitu proses pembuatan gerabah Malo yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Firna Rastadewi dengan NIM 230365450 dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Kita mulai pada tahapan persiapan. Nah, di sini sudah tersedia lembar kerja mahasiswa. Ini merupakan langkah awal saya dalam persiapkan sebelum kita melakukan observasi langsung di lapangan, dan isinya merupakan sebuah instrumen untuk pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaannya antara lain kita menanyakan tentang sejarah, proses pembuatan gerabah, alat dan teknologi, jenis dan fungsi gerabah, pasar dan pemasaran, dan upaya pelestarian dari gerabah itu sendiri. Lanjut pada tahapan observasi. Nah, kita melakukan observasi langsung ke wisata edukasi gerabah Malo Bojonegoro itu pada tanggal 4 April 2025. Nah, untuk jaraknya sendiri dari rumah saya itu sekitar 43 km. Kita ke sana dengan naik motor sekitar 1 jam. Nah, sampainya di sana kita menemukan banyak sekali barang-barang yang terbuat dari gerabah, mulai dari guci, celengan, wajan, dan masih banyak lagi. Sampai pada tahapan wawancara. Nah, di sini saya telah mewawancarai narasumber kita, yaitu Kak Gofur selaku pengurus dari wisata edukasi gerabah Malo. Gerabah Malo sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu, bisa dikatakan zaman Belanda. Awalnya ya kita coba-coba cari pekerjaan, terus ada tanah liat dibentuk menjadi sebuah boneka yang dibakar, dicat, dijual, ternyata laku. Perkembangan waktu boneka itu menjadi model hewan, ada macan, ada sapi, terus ditiru oleh masyarakat lain yang masih satu di desa, dikembangkan menjadi sebuah industri dan dipasarkan dari dalam kota maupun di luar kota, baik dijual dengan cara ecer maupun tengkulak. Adanya celengan model karakter kartun itu mulai tahun 2014 ya, terus dikembangkanlah menjadi destinasi wisata. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Tanahnya diambil dari pegunungan yang letaknya ada di utara dari desa Renteng ini, kurang lebih jaraknya 3 kilo dari tempat pengambilan tanah, antara desa dan tempat pengambilan tanah. Jenis tanah yang digunakan karakteristiknya apa? Kita ambil tanah yang lempung, jenis tanah lempung. Nanti ada bahan campurannya pasir cuma 30% atau 25%. Yang 75% tanah lempungnya. Tanah diambil khusus, tanah dipilih, teksturnya halus dan cocok untuk gerabah. Kalau misal dari tahapan pengolahan tanah dari awal sampai bisa jadi, itu butuh waktu 1 minggu pengolahan tanah. Mulai tanah dijemur, direndam, disaring, ditambah pasir, digiling, itu butuh waktu 1 minggu. Setelah diolah, tanah baru siap dibuat gerabah, baik bentuk celengan atau bentuk tembikar atau cobek yang lainnya. bentuk tambahnya yang tadi Pasir. Ya, pasir aja atau gimana? pasir aja. Teknik yang khusus digunakan untuk buat gerabah. Ada banyak teknik toh, ada teknik cetak, teknik tanjun, teknik manual, teknik cetak press itu jarang kita gunakan orang sini. Kita masih banyak menggunakan teknik anjun atau teknik manual.
teknik manual dan teknik putar saat anjur. Proses pengeringan dan pembakaran dibutuhkan waktu berapa lama untuk satu celengan? Sekali pembakaran bisa ribuan celengan yang ukuran kecil. Mulai penjemuran sampai pembakaran ya kurang lebih 1 minggu. Kalau nggak kering nanti meletus dibakar. Kita pakai bahan media terbuka, bahan jerami, kayu bakar, dan sekam. Itu proses pengeringan ya? Ya dijemur aja, Dijemur sampai dijemur kering. matahari sampai kering. Terus untuk yang pembakaran Ya dibakar tadi. Pembakarannya kurang lebih 6 sampai 8 jam. tadi Yang kan, lama proses pembakaran atau pengeringan yang lama. tadi kan di sana ada yang harimau yang kuatnya katanya itu 70 Iya. kuat. Itu bedanya sama yang kecil itu Itu ketebalannya lebih tebal, lebih kuat. Proses pembuatannya kan lebih lama kalau tebal, pengeringannya juga lama. berapa yang khusus dibuat di sini kan biasanya kan juga Ciri khasnya celengan sini, ciri khasnya celengan. ada macam-macam. Ya ada cobek, cobek itu ada. Tapi ciri khasnya celengan, banyak celengan. Setelah melakukan sesi wawancara, kita akan lanjut menuliskan hasil informasi yang diperoleh ke dalam lembar kerja mahasiswa yang tadi. Nah, di sini sudah terdapat informasi yang telah saya susun dan terdapat 16 jawaban atau 16 informasi dari narasumber. Dari banyaknya informasi yang telah disampaikan oleh narasumber, nah kita lanjut ke transformasi sains masyarakat ke sains ilmiah dengan bantuan jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Nah, di sini yang dibahas adalah mengenai tempat pengambilan tanah itu, kemudian jenis tanah yang digunakan itu apa, penambahan pasir itu sangat efektif atau tidak, kemudian pembentukan gerabah. Semakin besar tebalnya suatu gerabah itu juga semakin berapa banyak pula waktu yang dibutuhkan. Kemudian terakhir ada tentang proses pengeringannya. Selanjutnya, transformasi sains yang telah dikemas dalam bentuk tabel mempermudah identifikasi ide praktikum yang akan kita kembangkan. Nah, dari berbagai tahapan mulai dari proses pembentukan gerabah, pengeringan gerabah, dan pembakaran gerabah, kita memilih tahapan pengeringan gerabah sebagai fokus utama praktikum kita. Nah, kenapa dipilih pengeringan? Karena ini masih erat dengan konsep kalor dan juga perpindahannya. Lalu ini terdapat lembar kerja mahasiswa sementara, yaitu dengan judul perpindahan kalor secara radiasi. Terdapat rumusan masalah, tujuan, literatur, hipotesis, variabel eksperimen, alat dan bahan, prosedur kerja, tabel hasil eksperimen, analisis dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya ini adalah lembar kerja mahasiswa yang akan kita praktikumkan. Nah, rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana pengaruh metode pengeringan terhadap durasi waktu pengeringan gerabah. Hipotesisnya, metode pengeringan berbasis panas tertutup seperti oven akan menghasilkan waktu pengeringan yang lebih cepat dibandingkan metode pengeringan berbasis panas terbuka seperti sinar matahari. Variabel yang digunakan dalam praktikum ini ada 3, yaitu variabel manipulasi, metode pengeringan, variabel kontrol yaitu bentuk gerabah dan juga berat awal gerabah, variabel respon yaitu durasi pengeringan. Alat bahan yang digunakan adalah oven 1 buah, stopwatch 1 buah, timbangan 1 buah, dan bahan baku gerabah. Lanjut kepada langkah praktikum. Nah, di sini kita awalnya menyiapkan alat bahan yang diperlukan. Kemudian menimbang berat awal masing-masing gerabah dengan timbangan. Meletakkan gerabah pertama ke dalam oven yang telah dipanaskan dan mengaktifkan stopwatch. Kemudian gerabah yang kedua itu diletakkan di sinar matahari langsung, ditunggu hingga kering. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkanlah tabel hasil pengamatan perpindahan kalor pada proses pengeringan gerabah. Nah, di sini hasilnya adalah oven dengan berat awal 113
gram itu akan kering selama 2 jam. Kemudian gerabah yang disinar matahari akan kering dalam waktu 48 jam. Nah, selanjutnya kita masuk dalam poin pembahasan. Nah, berdasarkan hasil percobaan, proses pengirangan dengan oven memerlukan waktu sekitar 2 jam, lebih singkat dibandingkan pengeringan menggunakan sinar matahari yang membutuhkan waktu hingga 48 jam. Nah, efisiensi oven dalam pengeringan ini disebabkan oleh kombinasi perpindahan panas melalui konduksi, konveksi, dan juga radiasi yang bekerja secara bersamaan. Nah, selain itu, suhu tinggi yang stabil dan juga sirkulasi udara yang teratur di dalam oven mempercepat penguapan air dari gerabah, berbeda dengan metode pengeringan secara alami yang hanya mengandalkan radiasi dari matahari. Mengenai komparasi, yaitu hasil eksperimen dan juga hasil penelitian terdahulu, jika dibandingkan dengan hasil studi terdahulu, waktu pengeringan dalam penelitian ini terbilang lebih lama. Farida 2022 menyatakan bahwa proses pengeringan gerabah dapat dilakukan tanpa bantuan panas buatan, cukup dengan sinar matahari, dan biasanya bisa dilakukan sehari setelah pembentukan. Sementara itu, menurut Nurfadillah, tahun 2025 proses pengeringan dilakukan di tempat terbuka selama kurang lebih 1 minggu, tergantung pada kondisi cuaca dan kelembapan udara di sekitar. Nah, dalam percobaan ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan gerabah dengan sinar matahari mencapai 48 jam. Perbedaan durasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas penyinaran matahari, tingkat kelembapan udara, suhu lingkungan saat pengeringan, serta karakteristik tanah liat yang digunakan. Lanjut ke kontribusi eksperimen etno, SSI, sains ilmiah, dan juga SDGs. Nah, hasil praktikum ini dapat dimanfaatkan oleh para pengrajin lokal untuk menyempurnakan metode pengeringan mereka dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dan pendekatan ilmiah. Penerapan teknologi berbasis sains seperti penggunaan oven berkapasitas 60 unit gerabah berukuran sedang terbukti mampu menurunkan kadar air dari sekitar 80% hingga 12-15% hanya dalam waktu 4 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, efisiensi ini jauh lebih tinggi dibandingkan proses penjemuran di bawah sinar matahari yang memakan waktu lebih lama, sangat tergantung pada kondisi cuaca. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan juga diketahui mempengaruhi laju penguapan air dari tanah liat sehingga mempengaruhi efektivitas metode pengeringan tradisional. Inovasi ini sekaligus meningkatkan kinerja mesin pengering gerabah, menjadikan alternatif yang lebih produktif dibandingkan dengan teknik konvensional. Dari hasil analisis yang kita temukan, yaitu terdapat 3 nilai SDGs yang terdapat pada praktikum ini. Ada 7, 8, dan juga 12. 7 itu apa sih? 7 itu adalah energi bersih dan terjangkau. Nah, oven itu memanfaatkan energi panas kan secara efisien dan juga stabil, tidak tergantung pada cuaca seperti sinar matahari. Kemudian di SDGs 8 itu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, penggunaan oven menghemat waktu pengeringan hingga 40 jam, memungkinkan peningkatan produksi dan potensi pendapatan pengrajin. Nah, kemudian ada SDGs 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, di sini bermaksud pada perbandingan metode pengeringan membantu memilih teknik yang hemat energi, waktu, dan sumber daya, mendorong produksi yang lebih berkelanjutan. Nah, dengan adanya ini dapat disimpulkan bahwa hasil eksperimen menunjukkan pengeringan menggunakan oven lebih cepat dan efisien dibandingkan sinar matahari. Oven mampu menurunkan kadar air secara signifikan dalam waktu singkat karena suhu tinggi dan juga kondisi yang terkontrol. Sebaliknya, pengeringan matahari lebih lama karena dipengaruhi cuaca dan kelembapan. Oleh karena itu, oven lebih direkomendasikan untuk pengeringan yang cepat dan konsisten. Nah, dari sini kami memiliki rekomendasi, yaitu menyarankan pada para pengrajin lokal untuk mulai pertimbangan penggunaan sistem pengeringan dengan kontrol lingkungan seperti oven modifikasi guna mempercepat proses pengeringan gerabah. Nah, pendekatan ini berpotensi meningkatkan jumlah produksi serta mutu dan konsistensi produk. Meskipun demikian,
Perlu diperhatikan juga pada aspek konsumsi energi dan juga kelayakan biaya agar penerapannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Nah, dari semua kegiatan yang kita lakukan, mulai dari persiapan, wawancara, dan juga praktikum, nah kita akan kembalikan lagi ke transformasi sains ilmiah menuju sains masyarakat. Nah, sains ilmiah ini kita dari hasil praktikum kemudian kita transformasikan ke sains masyarakat sebagai bentuk rekomendasi. Demikianlah sebagai penutup video pada kali ini. Nah, ingat ya, eksplorasi ini menunjukkan bahwa gerabah Malo itu bukan hanya sekedar kerajinan, tetapi warisan budaya yang mencerminkan kearifan lokal dan juga ketekunan masyarakat. Nah, di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, penting bagi kita, khususnya generasi muda, untuk meneruskan melestarikan tradisi ini agar tetap hidup dan dikenal untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.